Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam topik bahasan kita kali ini, yaitu pembagian pada perpangkatan. Topik ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya, yaitu tentang perkalian pada perpangkatan. Untuk itu, Bapak harapkan pada Anda mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada bagian terdahulu, sehingga dapat digunakan dalam pertemuan kali ini. Ayo kita mulai. Salah satu pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah bagaimanakah hasil pembagian dari dua perpangkatan dengan basis yang sama. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita akan melihat pada contoh yang akan Pak tunjukkan berikut ini, dan diharapkan melalui contoh yang dibuat sebagai percobaan ini Anda bisa menyimpulkan bagaimana kira-kira jawaban terhadap pertanyaan tadi. Nah, di sini kita mempunyai sebuah bentuk perpangkatan, yaitu min 7 berpangkat 7 dibagi min 7 berpangkat 5. Untuk melihat pola yang terbentuk dari bentuk pangkat ini, maka kita menguraikan dia menjadi seperti ini, yaitu pada pembilang min 7 pangkat 7 diubah menjadi min 7 dikalikan min 7 dikalikan min 7 sampai min 7 yang terakhir sebanyak 7 faktor, sedangkan pada penyebut min 7 pangkat 5 menjadi min 7 kali min 7 sampai min 7 yang terakhir sebanyak 5 faktor. Dengan mencoret pasangan min 7 pada pembilang dan min 7 pada penyebut yang sama untuk menghasilkan satu, maka kita akan menyisakan seperti ini, yaitu min 7 kali min 7 saja. Dan selanjutnya kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi min 7 berpangkat 2. Jika kita kaitkan dengan pangkat awalnya, yaitu pangkat 7 dan pangkat 5, maka 2 itu dapat ditulis sebagai 7 kurang 5. Jadi kita simpulkan bahwa min 7 pangkat 7 bagi min 7 pangkat 5 sama dengan min 7 berpangkat 7 kurang 5. Dengan cara yang sama, 2 berpangkat 7 bagi 2 pangkat 1 dapat kita tulis menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sampai 2 yang terakhir sebanyak 7 faktor dibagikan dengan 2 saja. Berapa hasilnya? Tentu Anda bisa duga bahwa hasilnya adalah perkalian dari 2 sebanyak 6 faktor saja. Ketika kita rubah menjadi bentuk pangkat, maka hasilnya adalah 2 berpangkat 6. Lalu jika 6 ini kita kaitkan dengan pangkat 7 dan pangkat 1 pada bentuk awalnya, maka dapat kita tulis sama dengan 2 berpangkat 7 kurang 1. Jadi kita katakan 2 berpangkat 7 bagi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 berpangkat 7 kurang 1. Dari dua contoh ini dapat kita simpulkan bagaimana kira-kira kesimpulan Anda terhadap dua contoh ini? Ya, kesimpulannya adalah A berpangkat M dibagi A berpangkat N sama dengan A berpangkat M kurang N, di mana A bukan sama dengan 0. Kita masuk pada kegiatan ketiga, yaitu perpangkatan pada pecahan, dan untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut ini. Ya, 4/5 berpangkat 4 itu dapat kita nyatakan sebagai perkalian berulang dari 4/5 sebanyak 4 faktor. Lalu kalau kita satukan semua pangkat ini dengan melepaskan tanda kurungnya, maka kita dapatkan bentuk 4 kali 4 kali 4 dikali 4 dibagi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kita bisa merubah dia menjadi bentuk pangkat, yaitu 4 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Jadi 4/5 pangkat 4 sama dengan
4 berpangkat 4 bagi 5 berpangkat 4. Percobaan kedua. Dari contoh ini dapat kita lakukan terhadap bilangan negatif, yaitu min 4/5 berpangkat 3. Hasilnya adalah min 4/5 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, sehingga ketika kita urutkan pembilangnya maka kita dapatkan bentuk seperti ini, dan dengan cara yang sama untuk penyebutnya kita dapatkan bentuk seperti ini. Pada pembilang, jika kita nyatakan sebagai pangkat, maka akan kita dapatkan min 4 pangkat 3, sedangkan pada penyebut bisa kita nyatakan sebagai 5 berpangkat 3. Jadi min 4/5 berpangkat 3 sama dengan min 4 berpangkat 3 bagi 5 berpangkat 3. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan ini? Ya, kesimpulannya Anda bisa lihat seperti ini. Bapak harapkan Anda bisa membuat kesimpulan yang sama dengan ini, dengan rumusan ini, yaitu A per B berpangkat M sama dengan A berpangkat M bagi B berpangkat M. Nah, untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dalam sifat-sifat tadi, maka kita gunakan atau kita terapkan dalam contoh soal ini. Sederhanakan 10 berpangkat 6 dikalikan 4 berpangkat 2 bagi 25 berpangkat 3 kali 8 berpangkat 3. Untuk menyelesaikan, kita tuliskan kembali, kemudian pada penyebutnya kita rubah menjadi 25 kali 8 berpangkat 3, karena pangkat yang sama bisa kita tempatkan di luar atau di belakang kurung. Kemudian kalau kita teruskan dengan merubah kembali pada penyebutnya itu, basisnya kita rubah, maka bisa kita tulis menjadi 25 dikalikan 4 dikalikan 2 seperti ini, dengan pangkat tentu tetap 3. Jadi Anda tanya, mengapa dirubah menjadi 25 dikalikan 4 dikalikan 2? Jawabannya ada di sebelah kanannya. Luas kanannya yaitu menjadi 100. 100 ini akan dioperasikan dengan bagian pembilang yang sudah memuat basis 10. Anda akan perhatikan ini dirubah menjadi 10 berpangkat 2 berpangkat 3 untuk 10 berpangkat 6. Itu alasannya. Kemudian kalau kita teruskan, kita bisa menulis lagi 100 sebagai 10 pangkat 2 dengan pangkat 3 tetap dipertahankan, lalu penyebutnya tetap 100 berpangkat 3 pada suku pertamanya atau faktor pertamanya, sedangkan di bagian belakangnya ini kita rubah menjadi 2 berpangkat 2 untuk 4 dan tentu berpangkat 2 lagi. Kemudian jika kita teruskan, untuk pangkat yang sama pada pembagian itu bisa kita tempatkan sekali di luar, lalu basisnya 100 dan 100 ini kita tempatkan di dalam kurungnya, sehingga sisa atau faktor berikut di belakangnya adalah 2 berpangkat 4 bagi 2 berpangkat 3. Jika kita teruskan, ini akan menghasilkan 1, karena 1 berpangkat 100 bagi 100 itu hasilnya 1 berpangkat 3 itu sama dengan 1, dan 2 berpangkat 4 bagi 2 berpangkat 3 itu sama dengan 2 berpangkat 4 kurang 3 yang menghasilkan 2 berpangkat 1. Sehingga kalau 2 berpangkat 1 adalah 2 dikalikan dengan 1 menghasilkan 2. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan bilangan real tak nol berpangkat 0. Ya, kita coba mencari tahu bagaimana hasil dari pangkat 0 sebuah bilangan yang bukan 0 dengan contoh ini. 6 berpangkat 3 dibagikan dengan 6 berpangkat 3 itu bisa kita nyatakan sebagai 6 berpangkat 3 kurang 3. Sifat ini kita dapatkan dari pertemuan tadi. Lalu oleh karena 6 berpangkat 3 itu menghasilkan 216, maka bagian kiri atau ruas kiri ini bisa kita nyatakan
sebagai 216 bagi 216 yang menghasilkan 1. Sedangkan di ruas kanan dengan mengoperasikan pangkatnya kita dapatkan hasilnya adalah 0, jadi ruas kanannya adalah 6 pangkat 0. Dengan cara yang sama kita bisa juga menemukan bahwa min 4 berpangkat 2 dibagi dengan min 4 berpangkat 2 itu menghasilkan min 4 berpangkat 2 kurang 2. Dan oleh karena min 4 berpangkat 2 nilainya adalah 16 yang juga dibagikan dengan 16 pada bagian penyebutnya, maka hasilnya adalah 1 untuk ruas kiri. Di ruas kanan pangkat 2 kurang 2 dari min 4 ini kita jadikan 0, sehingga kita baca dari belakang min 4 berpangkat 0 sama dengan 1. Tolong dilihat baik, min 4 berpangkat 0 sama dengan 1, 6 berpangkat 0 juga menghasilkan 1. Nah, kalau kita teruskan dengan contoh-contoh lain seperti ini, maka semua bilangan yang bukan 0, kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita simpulkan A, sebuah bilangan yang bukan 0 berpangkat 0 akan menghasilkan 1. Kemudian kita pindah pada topik berikutnya, yaitu tentang bilangan real tak 0 yang berpangkat negatif. Kita lihat dulu dari judul yang ada pada buku ini, ya, ini, dan kita lakukan pengamatan terhadap peragaan yang akan Bapak perlihatkan kali ini. Oke, kita mulai dengan 1/2, itu dapat dinyatakan sebagai 1/2 berpangkat 1. Ini tentu bisa dimengerti dengan mudah. Kemudian ruas kirinya tetap kita pertahankan, sedangkan ruas kanan pada pembilangnya kita gantikan dengan 2 berpangkat 0. Tentu ini adalah bagian yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian pada penyebut ruas kiri itu kita jadikan dari 2 menjadi 2 pangkat 1. Anda bisa memahaminya tentu saja. Dan ruas kanannya diubah menjadi 2 berpangkat 0 kurang 1, karena basis sama dan operasi yang menghubungkan mereka, pembilang dan penyebut ini adalah pembagian, maka bisa dikurangkan untuk pangkatnya. Jadi kita katakan, atau bisa kita tulis 1/2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat min 1. Nah, dengan cara yang sama, kalau Anda teruskan ini, maka Anda bisa lihat kita bisa membuat 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat min 2, 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 berpangkat min 3, 1/2 berpangkat m sama dengan 2 berpangkat min m. Jadi kita simpulkan 1/a berpangkat m sama dengan a berpangkat min m. Nah, berikut ini ada 2 soal yang akan dibuat penyelesaiannya. Perhatikan secara baik. Pertama, sederhanakanlah perpangkatan 3 berpangkat 10 ditambah 1/3 berpangkat min 10. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan di sini, yaitu dengan mempositifkan pangkat negatif ini pada cara pertama, sedangkan cara kedua yaitu nanti dengan menyamakan penyebutnya. Harap Anda perhatikan, 3 berpangkat 10 tambah 1/3 pangkat min 10 bisa diubah menjadi 3 berpangkat 10 tambah 3 berpangkat 10, dan ada suku yang sama di sini yang bisa kita tempatkan di depan, sehingga sisanya adalah 3 berpangkat 10 dikali 1 ditambah 1
atau 1 ditambah 1 menghasilkan 2, kita tempatkan di depan, lalu dikalikan dengan 3 berpangkat 10. Inilah penyederhanaan bentuk tadi. Untuk yang berada di ruas kanan, Anda silahkan memperhatikan apa yang ditunjukkan pada layar ini. Hasilnya dengan dua cara ini ternyata sama. Soal kedua diambil dari latihan 1.4 pada soal nomor 10. Anda bisa membaca sendiri soal ini. Kalau kita ringkaskan soal tadi, maka diketahui di sana kapasitas paket internet yang dibeli adalah 1 GB. Kemudian akan dipakai selama 30 hari. Pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata pemakaian agar dalam waktu 30 hari itu bisa dipakai oleh pembelinya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan rumusan rata-rata pemakaian diperoleh dari kapasitas paket internetnya dibagikan dengan banyaknya hari pemakaian. Lalu ketika kita masukkan kapasitas paket yaitu 1 GB dan banyaknya hari pemakaian yaitu 30 hari dibagikan 2 hal ini, maka kita dapatkan 1 GB per 30 hari, atau jika di megabaitkan satuannya akan menjadi 10 pangkat 3 atau 1000 dibagikan dengan 3 kali 10 hari. Kemudian pangkat 3 ini dirubah menjadi 2 tambah 1 sehingga menjadi 10 pangkat 2 tambah 1 MB dibagikan dengan 3 kali 10 pangkat 1. Mengapa dirubah menjadi 2 tambah 1? Anda bisa lihat pada langkah berikutnya, yaitu 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1 MB sebagai penjabaran dari pangkat 2 tambah 1 ini. Kemudian kita bagikan dengan 3 kali 10 hari, itu kita bisa melakukan pencoretan menjadi satu antara 10 pangkat 1 dan 10 ini, sehingga bersisa 10 pangkat 2 atau 100 dibagi 3. Jadi kita punya 33,33 MB per hari. Berikutnya kita akan coba untuk membahas satu soal dari latihan, dan soal ini dikembangkan dari contoh 4. Kita lihat pertanyaannya. Jika populasi penduduk Pulau Jawa bertambah sebanyak 1% setiap 10 tahun, hitung kepadatan penduduk Pulau Jawa di tahun 2020 dan juga 2030. Pertama, kita mencatat kembali hal-hal yang kita ketahui dari soal tadi, yakni menyangkut jumlah penduduknya dan pertambahan setiap 10 tahun, yakni sebanyak 1% tadi. Nah, angka 1% ini atau 1/100 ini kita kalikan dengan bilangan jumlah penduduk. Ini merupakan pertambahannya, lalu kita tambahkan dengan jumlah penduduk awalnya, itu menghasilkan jumlah penduduk di 2020. Tentu mudah untuk Anda melakukan perhitungan untuk ini, untuk menghasilkan 131.300.000 jiwa. Lalu karena luas wilayah adalah 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi, maka kepadatannya akan bisa dirumuskan kembali sebagai jumlah penduduk dibagikan dengan luas wilayah akan menghasilkan 131.300.000 dibagikan dengan 1,3 kali 10 pangkat 5 tadi. Kemudian angka ini yang memiliki 5 nol pada bagian belakangnya kita jadikan 100.000 atau 10 pangkat 5 seperti ini. Nah, 10 pangkat 5 dan 10 pangkat 5 ini kita operasikan dengan operasi perpangkatan, itu menghasilkan 10 pangkat 5 kurang 5 atau 10 pangkat 0, sehingga tinggal bilangan di depannya atau koefisien di depannya, yakni 1313 dibagi dengan 1,3. Untuk 10 pangkat 0 untuk Anda ketahui sama dengan 1. Hasilnya adalah 1010 jiwa per kilometer persegi. Untuk tahun 2030 Anda bisa lihat pada tayangan ini.
sebelum kita akhiri tugas atau pembahasan kita kali ini, Bapak akan memberikan tugas mandiri kepada Anda, dan Anda bisa lihat itu di buku paket Anda di latihan 1.3 dan 1.4. Adapun nomor-nomor soal yang diberikan sebagai tugas mandiri ini bisa Anda lihat pada tayangan ini. Itu saja pertemuan kita kali ini, dan kita akhiri sampai di sini.